Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Handa Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada diskusi kali ini. Selanjutnya, selawat beserta salam tak lupa kita curahkan buat junjungan alam, yaitunya Nabi besar Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyajikan tentang mendesain proposal skripsi. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama Sylvia Wilandari, yang kedua Ani Sartikasari, dan yang ketiga Rizky Kurniawati. 1. Bagian-bagian skripsi. A. Bagian awal. 1. Halaman judul. Halaman judul berisi judul skripsi serta nama lengkap dan nomor pokok penulis. Keterangan syarat, tahun dan nama fakultas diatur seperti pada halaman sampel, yaitu diketik secara simetris. Pada bagian tengah, halaman pengetikan. Halaman ini diberi nomor halaman I, tetapi tidak dicantumkan pada halaman tersebut dan tidak dimasukkan dalam daftar isi. 2. Halaman pengesahan. Halaman ini berisi nama fakultas, judul skripsi, serta keterangan syarat. Nama lengkap dan nomor pokok penulis dan pengesahan oleh dosen pembimbing utama, dosen pembimbing pendamping, anggota dewan penguji dan yang lain, dan disahkan pula oleh ketua jurusan serta dekan. Cara pengetikan dan pemberian halaman seperti pada halaman judul dengan nomor urut halaman sesuai dengan halaman judul. 3. Kata pengantar. Isi kata pengantar diserahkan kepada penulis. Di dalamnya mencakup ucapan-ucapan terima kasih kepada dosen-dosen pembimbing, orang tua, suami atau istri bagi yang sudah berkeluarga, lembaga atau instansi tempat melakukan penelitian, pembimbing di lapangan, laboratorium, tempat penelitian, dan sebagainya. Naskah kata pengantar diketik 4 spasi di bawah judul. Tempat dan bulan penulisan ditulis di sebelah kiri, sedangkan kata penulis ditulis di sebelah kanan. Keduanya dengan jarak 4 spasi di bawah baris terakhir kata pengantar. Kata pengantar diketik dalam 2 spasi dengan jumlah maksimal 2 halaman. Kata pengantar diberi nomor halaman II atau I3, diketik 2 spasi dari batas bawah halaman yang boleh diketik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ani Sartikasari. Kami persilahkan. Daftar isi. Daftar isi memuat judul dan daftar halaman berturut-turut sebagai berikut. Kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, bagian utama yang terdiri dari beberapa bab dan subbab, daftar pustaka dan lampiran. Judul subbab boleh dimasukkan atau tidak. Dimasukkan ke dalam daftar isi dan isi dengan baris, maka jarak antara baris tersebut 1 spasi kata halaman diketik 3 spasi di bawah kata. Jarak antara baris tersebut 1 spasi kata halaman diketik 3 spasi, yaitu di batas sebelah kanan disusul dengan susunan daftar isi 2 spasi di bawahnya. Bab dan subbab diketik dengan huruf besar semua, sedangkan jika terdapat
Subbab huruf besar hanya digunakan untuk huruf pertama. Dari setiap kata yang bukan kata penghubung atau kata depan, daftar halaman urut diketik 2 spasi di bawah kata halaman dan diatur supaya letaknya di tengah-tengah kata halaman tersebut. 6. Daftar tabel gambar dan lampiran. Daftar tabel gambar dan lampiran hanya dibuat jika dalam naskah terdapat jumlah minimal masing-masing 2 buah tabel, gambar, dan lampir. Nomor dan judul tabel, gambar, dan lampir di halaman daftar harus sesuai dengan nomor dan judulnya. Di dalam naskah dan menggunakan huruf besar hanya pada huruf pertama dari judul. Jarak pengetikan kata menggunakan huruf besar hanya pada huruf pertama. Daftar tabel, gambar, dan lampiran dengan kata halaman dan daftar di bawahnya seperti pada daftar isi. Jarak antara satu judul tabel, gambar, dan lampiran dengan judul lainnya 2 spasi, sedangkan jarak antara setiap baris kalimat halaman 1 judul 1 spasi. Daftar tabel, gambar, dan lampiran diberi nomor urut halaman sesuai dengan pemberian nomor dan halaman daftar isi, yaitu diketik 2 spasi dari batas bawah. B. Bagian isi. Pendahuluan. Pendahuluan diberikan gambaran mengenai latar belakang. Ya, ada kaitan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan penelitian dan hasil atau hipotesa yang diharapkan dari penelitian tersebut. Pendahuluan sebaiknya tidak dibagi-bagi dalam beberapa sub, tetapi merupakan satu naskah yang bersambung antara latar belakang, tujuan, dan hasil penelitian yang diharapkan. Pendahuluan di nomor halaman mulai 1 dengan jumlah halaman tidak kurang dari 1 halaman dan disarankan tidak boleh lebih dari 4 halaman. 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi rangkuman dari pustaka-pustaka yang telah dibaca mengenai laporan-laporan dan penelitian kesimpulan terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dapat memberikan ulasan yang lebih jelas mengenai latar belakang masalah. Bab tinjau pustaka biasanya dibagi dalam beberapa subbab, dan setiap subbab dapat dibagi beberapa subbab. Kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ani Sartika Sari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rizky Kurniawati. Kami persilahkan. Terima kasih moderator. Yang ketiga yaitu metode. Bab ini dapat dibagi atas beberapa subbab dan subbab tergantung dari jenis pekerjaannya. Misalnya subbab bahan dan alat, serta subbab metode penelitian atau cara pembagian lainnya. Pembagian menjadi subbab atau subbab dalam bab ini diserahkan kepada penulis dengan persetujuan dosen pembimbing. Jika terdapat subbab bahan dan alat yang disebutkan hanya bahan-bahan utama dan alat-alat yang dianggap penting, sedangkan bahan-bahan kimia dan alat-alat kelas yang digunakan untuk dianalisis tidak perlu disebutkan. Yang selanjutnya 4. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan seperti halnya subbab sebelumnya. Bab hasil dan pembahasan dapat dibagi atas beberapa subbab dan subbab-subbab, tergantung kepada penulis dengan persetujuan dosen pembimbing. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Bab ini dapat tidak dibagi atas subbab atau dibagi dalam 2 subbab, yaitu subbab kesimpulan dan subbab saran. Simpulan harus merupakan rangkuman secara singkat hasil yang diperoleh dan simpulannya. Sedangkan saran yang diberikan misalnya dalam penerapan hasil penelitian atau untuk penelitian selanjutnya. C. Pelengkap. 1. Daftar pusaka. Daftar pustaka memuat semua pustaka yang digunakan dan disita
sitasi di dalam naskah bagian utama. Disusun menurut abjad dan abjad nama belakang penulis, bukan berdasarkan tahun penulisan. Pustaka yang tidak disitasi di dalam naskah tidak boleh tercantum di dalam daftar pustaka. Keterangan populer di surat-surat kabar dan majalah atau penuntun praktikum dan catatan kuliah yang tidak terbentuk 11 diktat lengkap dengan penerbitnya. Yang kedua yaitu rujukan. Cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media cetak seperti buku, majalah, jurnal, makalah, dan sebagainya membutuhkan informasi utama berupa nama penulis, tahun penulisan, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Contoh, Tabrani M. 2000 menulis dalam Supeno eds bagaimana menulis bahasa Indonesia dengan benar. Halaman 25-30. Jember PT Bang Miun. Cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media elektronik seperti website atau blog, forum online, email, CD atau DVD, dan sebagainya membutuhkan informasi utama berupa nama penulis, tahun penulisan, judul tulisan, alamat website, dan tanggal akses. Contoh, Padamu 2016, teknik pengujian membaca cepat. Diakses pada 20 April 2016. Cara merujuk kutipan langsung dan tidak langsung. Cara menulis kutipan langsung. Jarak spasi selebar 2,5 spasi antara teks asli dan teks kutipan. Cara ini bisa dipakai apabila kutipan yang diambil berjumlah atau lebih. Perlu diperhatikan, posisi teks kutipan harus berada di bawah teks asli yang Anda tulis sendiri. Kutipan boleh ditulis dengan menggunakan tanda petik ataupun tidak. Selain itu, di dalam teks asli Anda juga perlu menuliskan format nama penulis. Teks kutipan mesti berada di bawah teks asli yang kita tulis sendiri. Kutipan boleh ditulis dengan menggunakan tanda petik ataupun tidak. Selain itu, di dalam teks asli kita mesti menuliskan format nama penulis atau tahun terbit halaman buku. Yang kedua, cara menulis kutipan tidak langsung. Kutipan ditulis ulang dengan gaya bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah yang menggunakan gaya bahasa sendiri berdasarkan pemahamannya sendiri. Pada penulisan kutipan tidak langsung, tidak perlu penggunaan tanda kutip. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizky. Demikianlah penyajian materi dari kelompok 5. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Apabila terdapat teman-teman yang ingin bertanya, silakan memberi komentar di kolom komentar. Demikianlah presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.